tentang apa itu budaya positif dan bagiannya apa saja, bagian-bagiannya apa saja, supaya kita terarah dan terfokus akan budaya positif ini. Saya mau mengajak kita berimajinasi. Bapak Ibu sekalian, kita mau berimajinasi. Pikirkan satu hal yang paling Bapak Ibu anggap bahwa itu adalah hal yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu saat ini. Entah itu keluarga, entah itu harta, tabungan-tabungan mungkin ya di rekening, atau emas yang di lokernya, begitu. Pokoknya sesuatu yang paling berharga saat ini. Boleh mungkin berpasang-pasangan ya dengan temennya samping-sampingan, Pak, dengan Pak Ferry bisa, kita dengan Bu Nova, Pak Dandi, ya. Bayangkan bahwa hal yang penting itu berada di genggaman Bapak Ibu gitu. Secara pribadi masing-masing mengibaratkan sesuatu yang penting itu ada di salah satu genggaman Bapak Ibu, entah di kanan atau di kiri. Kemudian teman yang lain merayu, gantian dulu. Kalau misalnya sekarang Pak Aan dengan Pak Ferry, Pak Aan dulu yang bermain peran. Pak Aan, sesuatu yang penting nih, misalnya gadis yang diidamkannya, misalnya ya, ada di sini nih. Nah, Pak Ferry ini menggoda untuk supaya Pak Aan bisa membuka genggamannya dan itu diberikan kepada Pak Ferry. Begitu ibaratnya ya. Ya, nah jangan ya. Kira-kira silakan berhadapan, saling berhadapan dengan pasangannya. Oh, boleh dengan Pak Joni. Saling berhadapan, menggenggam sesuatu. Apakah ada yang bisa? Silakan praktek. Apakah ada yang bisa merayu? Boleh, membujuk boleh, memarahi, mengancam juga boleh. Terserah. Apa yang mau dilakukan? Iya, supaya bisa berguna. Supaya bisa berguna. Ada yang berhasil membuka? Nggak ada? Oke, sudah cukup. Boleh kembali lagi fokus ke depan. Karena sangat berharga, sehingga Bu Eka tidak mau melepaskan apa yang ada di genggamannya, apa yang menjadi haknya. Nggak boleh sembarangan dikasih itu, apalagi ke Mas Dandi, begitu ya. Baik, Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika kita mempunyai sesuatu yang kita anggap itu berharga atau yang kita anggap itu benar, gitu ya. Orang lain mencoba memujuk, bawa sini dong, aku mau dong, oh sini tak bayarin, oh sini tak ganti, tak tukerin sama yang ini. Tetapi ketika kita menganggap bahwa ini nilainya tidak sebanding dengan apa yang kita raih, apa yang kita peroleh, maka kita tidak akan melepaskan, tidak akan membukanya dari genggaman kita. Ya Bapak Ibu, ini gambaran dari pemikiran kita. Pemikiran kita yang kita mungkin anggap benar, yang mungkin kita anggap, oh itu memang begini. Ketika kita tidak mau membukanya, maka seberapapun orang banyaknya mau mempengaruhi kita, seberapapun besarnya usaha orang untuk mempengaruhi kita, pikiran kita tidak akan terbuka. Begitupun juga kita. Tidak bisa kita membujuk orang dengan pemikiran yang kuat, dengan idealisme yang kuat, kita membujuk, memarahi segala macam, tidak akan terbuka, tidak akan menyerahkan, tidak akan aku pasrah, aku sekarang milikmu, begitu tidak ya, tidak akan berjalan semulus itu. Nah, ini adalah pengantar budaya positif itu untuk diterapkan ke siswa terutama, karena kita di sini sebagai guru, ini yang menjadi pengantar kita untuk mengubah siswa. Ternyata saat ini banyak sekali kita lakukan di praktek ketika kita mengajar, bahwa kita sudah berusaha untuk membujuk siswa untuk, oh nak, pola pikir kita begini loh, oh kita kalau mengerjakan itu sesuatu itu harus begini loh, atau bahkan kita sering menggunakan ancaman ya. Kita untuk meraih sesuatu ada yang tidak sedikit guru-guru yang mempunyai ancaman, kamu kalau nggak melakukan ini kamu nggak tuntas, kamu remedial, kamu apa, begitu Bapak Ibu ya. Ini adalah gambaran singkat atau pengantar bagaimana cara kita merubah paradigma siswa untuk bisa menuju pendidikan sesuai apa yang diinginkan. Kemudian
kontrol. Selama ini yang kita pahami ya Bapak Ibu ya, kita berhalusinasi atau beranggapan atau berilusi bahwa guru lah yang mengontrol murid. Kemudian kita juga menganggap bahwa kritik dan hukuman dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Betul? Kalau saya pribadi betul sering menggunakan ini ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dapat efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang yang lebih dewasa itu berhak untuk memaksa orang yang lebih muda. Ini sangat sering saya lakukan juga kepada murid-murid gitu. Saya gurunya, saya punya pengalaman lebih daripada kalian harus nurut begitu. Ya, ini adalah anggapan kita selama ini. Nah, kita akan bahas kembali pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini kenapa paradigma baru untuk merubah supaya tidak semua itu hanya diatur oleh guru. Tidak semua itu hanya diatur berdasarkan kemauan guru. Nah, ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Maksudnya yang mementingkan keberagaman murid. Bahwa murid yang satu dengan murid yang lain itu mempunyai kemampuan yang berbeda, mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai karakteristik atau gaya belajar yang berbeda, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada dimensinya, ada 6 ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajarinya melalui IKM ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila. Boleh kita sambil mengingat ya, mengulas kembali biar semakin ingat begitu. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini kan tujuan utama dari pelaksanaan Merdeka Belajar. Kemudian selanjutnya, nah ini konsep utama yang akan kita pelajari hari ini tentang budaya positif. Ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku, ada posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Apa saja isinya? Kita akan bahas satu-satu dari disiplin positif. Oke. Dari disiplin positif. Disiplin positif kita bisa baca bersama-sama. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, ataupun hukuman. Ibaratnya, genggaman kita tadi bisa kita lepaskan tanpa kita dibujuk, tanpa kita diancam, tanpa kita dihukum. Kita secara rela, kita percaya bahwa orang yang kita beri tanggung jawab baru tentang orang yang kita beri tanggung jawab baru akan apa yang berharga di hadapan kita, di mata kita, itu mereka bisa bertanggung jawab penuh begitu. Mereka bisa sadar secara mandiri, bukan karena ada ancaman ataupun hukuman. Nah, dalam budaya kita, maka disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kira-kira betul atau betul Bapak Ibu? Disiplin, harus disiplin anak-anak. Kita sendiri kadang-kadang kalau wah ini guru harus disiplin, kadang-kadang kita melakukannya masih belum sepenuh hati. Aduh, saya nggak mau telat. Nanti kalau telat gimana begitu ya. Masih terdorong kita untuk melakukan disiplin itu karena takut mendapat hukuman atau takut mendapatkan teguran gitu, atau salah satu sisi supaya saya terlihat baiklah begitu ya, bukan